masalah apa ini? Ada masalah baru nih. Tentang, jadi ada Habib. Beliau itu mengabarkan semacam karomah dari gurunya. Cuman ini jadi fitnah. Jadi dibilangnya itu Ba'alwi telah menghinakan Rasulullah. Karena dikatakan Rasulullah itu belajar nahwu kepada Ba'alwi. Nah ini gimana ceritanya? Begini. Jadi ada, mungkin ini di Yaman gitu ya. Ini ada 2 orang imam besar. Ya, maksud imam besar itu ya diikuti begitu. Yang satu namanya itu Al-Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf. Asegaf itu. Yang satu lagi namanya itu Habib Ali Al-Habsyi. Nah, di Yaman, ya mungkin di Tarim, wallahu alam tempatnya di mana ini. Ini biasanya kalau setelah sholat subuh itu zikir. Kalau nggak zikir, baca Quran. Kalau nggak baca Quran, baca rotib begitu. Ya, azkar lah yang dibesarkannya itu. Sampai suatu saat Habib Ali Al-Habsyi ini membuka kelas nahwu setelah sholat subuh. Nih, ini orang geger udah, karena nggak biasa begitu. Geger udah. Orang-orang nggak mau hadir, melawan arus. Tapi lama-kelamaan beberapa ulama hadir, beberapa alim hadir begitu di majelis nahwunya itu. Cuman Al-Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf ini, beliau apa ya, kayak memandang sebelah mata. Masa sih ba'da subuh ini ngaji nahwu, ini dari mana ajarannya begitu. Sampai beliau itu setelah selesai zikir, beliau itu ada dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Dan beliau itu melihat apa? Melihat sekelompok orang berjalan. Pertama tuh, kemudian berjalan kedua, yang ketiga berjalan di stop sama beliau itu. Ini dalam keadaan ru'ya, dalam keadaan bermimpi, ya, atau setengah bermimpi, setengah terjaga. Yang ketiga ini di stop sebentar katanya. Ini anda semua ini kok bagus-bagus bentuknya. Maksudnya bercahaya, begitu ya, bersih. Antum semua ini siapa? Orang yang ketiga ini berkata, saya ini Hasan bin Ali. Orang yang di depan saya itu Ali bin Abi Thalib. Yang di depannya lagi itu kakek saya Rasulullah SAW. Mau kemana? Ditanya itu. Mau menghadiri majelis nahwunya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, kemudian Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf ini beliau bangun. Habis bangun langsung bawa kitab nahwunya, langsung hadir ke majelisnya. Nah, orang-orang yang gak paham, yang gak ngerti, ini gengnya Imad nih, ya, itu bilangnya ini sudah menghinakan Rasulullah. Karena mengatakan Rasulullah itu belajar nahwu sama Ba'alwi. Ini gila gak nih? Ya, gila. Ini udah gimana cara pola pikirnya, gimana cara berpikirnya, gimana sih orang-orang yang dukung iMed itu? Ya udah, ya iMed itu udah, ya aku gila. Ini gimana cara berpikirnya ini? Nggak bisa husnul istima. Nih ya, ini jangan heran perkara-perkara seperti ini. Kalau kita membuka kitabnya Ummul Barohin, syarahnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, itu Al-Imam Al-Baijuri itu mengatakan di langit ke-7 Nabi Ibrahim itu membuka akidahnya Imam Sanusi. Itu akidahnya Imam Sanusi dibacakan oleh Nabi Ibrahim sambil bersandar ke pintu surga. Ya. Itu dikatakan mengatakan menghinakan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim belajar dari Imam Sanusi. Enggak, ini perkara-perkara seperti ini dia ru'ya as-solihah. Ya, yang diberikan oleh Allah kepada aulianya, kepada walinya. Lihat nih, kalau kita mau melihat kisah-kisah seperti ini, lihat dengan kacamata syariat. Ya. Ini adalah teguran Allah kepada wali.
Ya, kalau orang seperti kita itu mau ditegur sama orang, mau ditegur sama tetangga, itu nggak sadar-sadar. Udah ditegur sama musibah aja masih nggak sadar kita mah. Ya, orang-orang seperti beliau-beliau ini lembut Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada mereka itu. Nih lihat ya, kita lihat dari kacamata syariat. Jika kita lihat dari kacamata syariat, yang namanya zikir, wirid, baca Quran itu hukumnya sunnah. Sedangkan belajar nahwu itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ini Habib Ali Al-Habsyi ini sudah benar membuka dars, membuka pelajaran nahwu kapanpun waktunya itu. Cuman mungkin beliau melihat bahwa ba'da subuh ini orang otaknya masih seger. Ya, kalau saya dulu waktu di Darul Arqam itu ba'da subuh itu ada pelajaran matematika, ada tuh. Pelajaran matematika ba'da subuh, bahasa Inggris ba'da subuh ada pelajarannya kita itu. Ya, itu itu bilangnya karena otak masih seger, biologi itu. Masih fresh. Ya cuman gak pernah ada kisah ngelihat Rasulullah hadir juga sih, gak ada. Ya, emang pelajarannya pelajaran kayak begitu. Nah, apa tadi? Habib Ali Al-Habsyi ini sudah benar. Karena secara hukum belajar nahwu ini hukumnya fardu kifayah. Sedangkan zikir-zikir, wirid-wirid baca Quran yang tadi hukumnya apa? Sunnah. Nah sedangkan Al-Imam Abdurrahman bin Ubaidillah ini, beliau itu melihatnya sebelah mata begitu. Tidak mungkin sedang lupa kepada hukum. Sehingga melihatnya ini apa-apaan sih. Kitab nahwu diaji ba'da subuh. Nah sehingga diingatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan majelis nahwu dengan cara apa? Beliau mimpi melihat Sidna Hasan, Sidna Ali dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong menghadiri majelis itu. Yang diterimanya apa? Berarti saya harus hadir. Itu yang diterimanya tuh. Bukan Rasulullah belajar nahwu. Yang diterimanya itu. Maka beliau sadar, saya salah berarti. Sudah menganggap enteng ini majelis, maka saya harusnya apa? Hadir. Maka beliau ambil kitabnya, beliau hadir. Wali mah begitu. Disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan latifnya Allah taala. Kamu itu kalau benci sama satu kaum, jangan begitu amat lah. Ya, ini banyak kisah-kisah seperti itu di dalam literasi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah itu banyak. Ya. Karena di antara pintu kenabian yang belum ditutup itu ar-ru'ya as-sholihah. Nah, jangan heran nanti Ibnu Arabi itu bertemu dengan Allah malah di dalam mimpi. Kamu kalau dengar yang bicaranya itu Ba'alwi, udah dibilang sesat lagi udah. Ibnu Arabi itu di dalam mimpinya ketemu sama Allah mau apa? Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu ketemu sama Allah di dalam mimpinya 99 kali. Mau disebut khurafat. Ya, malah kata Imam Ahmad itu ditanya bernazar, kalau saya bertemu lagi dengan Allah di dalam mimpi saya yang ke-100 kalinya, maka saya akan bertanya kepada Allah, amal apa yang paling afdol? Ditanya sama murid-muridnya. Ya, ketemu lagi enggak? Ketemu lagi yang ke-100. Nanya apa? Saya nanya, amal apa yang paling afdol? Dijawab apa oleh Allah? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dengan pahamnya atau tidak? Ditanya lagi sama Ahmad itu. Baik dengan paham atau tidak. Itu kan jawaban buat Imam Ahmad. Imam Ahmad kan ahli hadis. Gak tahu maksudnya. Kita tuh gak tahu gimana. Cuman kalau udah pakai syariat, ya begitulah. Makanya tadi, siapa? Al-Imam Abdurrahman bin Ubaidillah ini, beliau melihat bahwa membaca Al-Quran ba'da subuh itu lebih bagus. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya terlihat, yang ini fardu kifayah, yang ini apa? Sunnah. Ya, jangan sekali-kali, awas ya. Karena cara cross check karomah atau sesuatu yang aneh seperti ini, dia cara meng-cross checknya bukan dengan aneh atau tidak aneh. Tapi tanya riwayatnya. Tahu dari mana? Jika riwayat-riwayatnya ini dia dari sumber yang terpercaya siko, ya tidak ada alasan kita untuk menolak begitu. Ya. Nah, ini paham sampai sini ya.